Iya, udah 13.40, jadi kita mulai aja ya kali ya, kan semua. Oke, selamat siang sebelumnya, terima kasih kepada semua rekan-rekan, aktivis freelancer ini yang telah menyempatkan untuk, hadir di kesempatan pada siang hari ini. Iya, bagi yang menjalankan puasa, selamat menjalani ibadah puasanya. Semoga siang-siang ini bisa beribadah, dan juga bagi yang tidak puasa, selamat melanjutkan aktivitas setelah kegiatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa istilah teknis yang bisa, harapannya untuk teman-teman semua dipraktikkan agar, flow kerja kita lebih cepat dan lebih tepat. Nanti kita menyamakan persepsi kira-kira, bagaimana cara membuat pekerjaan kita itu lebih efisien sehingga, tiap harinya, progres kita itu terlampaui, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terkait teknis, pada acara siang hari ini. Yang pertama, nanti setelah saya akan langsung ada materi dari, trainer kita, yaitu Mas Farouk. Nanti waktu Mas Farouk menyampaikan materi itu akan diselingi juga dengan beberapa contoh langsung praktek dari pembukaan QGIS-nya. Jadi itu ketinggian dari slide ke aplikasi QGIS. Nanti waktu saat, Mas Faruknya menjelaskan di aplikasi QGIS-nya, kalau yang kurang paham, teman-teman bisa langsung, on mic aja ya, menanyakan kira-kira apa yang, perlu ditanyakan. Sesimpel apapun Mas Faruk bakal jawab, kurang lebih seperti itu. Asal jangan, rebut-rebutan aja, seperti itu ya. Nanti Mas Faruk waktu saat menjelaskan di aplikasi QGIS-nya bisa menawarkan lagi apabila tidak ada pertanyaan. Oke, ya selanjutnya, kamera tidak perlu aktif biar, hemat kuota dan baterai juga lebih tipis. Nanti kita hidupin kameranya di akhir aja kali ya, ada sesi foto bersama. Iya, kurang lebih, seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan kalau ada pertanyaan pada saat Mas Faruk, menjelaskan praktek langsungnya, langsung tanya aja, langsung on mic aja. "Permisi Mas Faruk," kurang lebih seperti itu. Iya, tanpa lebar panjang lagi, kita langsung masuk aja ya. Sebelumnya saya pengen make sure dulu, kepada Mas Kemal, bisa tolong di-record sekarang aja berarti Mas Kemal? Udah record ya? Apa belum ya? Tunggu sebentar ya teman-teman, kita mastiin, record dulu. Oke, sudah di-record. Jadi, selanjutnya, eee, saya serahkan sesi ini untuk penjelasan materinya kepada Mas Faruk. Monggo Mas Faruk, silakan share screen dan dimulai sesinya ya. Mohon disimak ya teman-teman. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Faruk. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Di sesi kali ini, yaitu sesi gathering online, pada materi bahasan kali ini saya akan mencoba mengulas terkait panduan penggunaan aplikasi QGIS pada proyek kita kali ini, yang mana nantinya itu akan berguna untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan umum pada saat pengerjaan proyek kita. Dan sebenarnya untuk beberapa materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini sebenarnya udah pernah disampaikan pada sesi training mungkin. Mungkin ada beberapa yang belum, dan di sini akan saya coba ulas kembali. Dan kemudian ada beberapa hal mungkin teman-teman yang mungkin pada saat pengerjaan tugasnya itu ada kesalahan atau miskomunikasi pada saat pengumpulan tugas gitu. Jadi di sini saya akan mengulas
mungkin bisa dibilang lebih detail dari sebelumnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini langsung kita mulai aja ya. Saya di sini izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, apakah, untuk tampilannya sudah terlihat? Izin monitor satu orang. Sudah terlihat Mas Faruk. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang, panduan penggunaan aplikasi QGIS dalam Polygon Project. Kemudian, apa sih materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yaitu terdapat poin pembahasan, mungkin ada cukup 13 poin, dan di beberapa poin ini teman-teman mungkin sudah familiar ya, mungkin sudah pernah diajarkan sebelumnya. Nanti yang pertama ada shortcut yang sering digunakan, kemudian ada input layer, kemudian ada menambahkan map, dan ada pembagian layer, itu ada yang 3 layer yang di project. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan. Nah, ini penting bagi teman-teman terkait pengerjaan project itu ada beberapa kesalahan. Kemudian ada mengganti warna dan tekstur poligon, menambah layer baru, nonaktif fitur pop-up, fitur creation, kemudian ada fitur auto save. Nah, ini untuk fitur auto save itu akan kita bahas di slide berikutnya, yang mana itu juga menjadi permasalahan umum bagi teman-teman pada saat pengumpulan tugas teman-teman. Kemudian ada compress file to zip, format ZIP, kemudian ada prioritas kerja, grade test, dan yang terakhir ada pembagian ring dalam project. Nah, ini untuk tampilan awal aplikasi QGIS, teman-teman sebenarnya udah familiar juga ya, yang mana ketika demonstrasi pengenalan aplikasi QGIS, teman-teman sudah pernah melihat ini sebelumnya. Dan ini juga tidak perlu dijelaskan secara detail. Nah, ini ada shortcut yang sering digunakan teman-teman. Sebenarnya untuk secara umum pada pekerjaan proyek kita itu mungkin ada lebih dari 9, namun yang sering kita gunakan itu ada misal select feature by polygon, itu gunanya untuk memilih atau seleksi item polygon ini sering digunakan ketika kita akan misalkan ngeblok digitasi bangunan atau memindahkan bangunan gitu. Kemudian ada add polygon, itu yang akan kita gunakan secara umum digitasi dengan berbagai segmen di dalamnya. Ada yang berupa shape persegi, atau yang berupa titik-titik 3 gitu. Kemudian ada rotate feature, itu sesuai dengan namanya, itu merubah arah dari digitasi yang telah kita buat. Kemudian ada move feature, itu memindahkan digitasi dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada vertex tool, itu mengatur ukuran atau membentuk digitasi yang telah kita buat. Misal kalau kita akan memperlebar luasan bangunan, itu juga bisa menggunakan vertex tool ini. Dan kemudian ini auto save current project. Ini yang sering menjadi permasalahan bagi teman-teman pada saat pada saat menyimpan hasil kerja teman-teman. Nah, itu gunanya untuk memungkinkan penyimpanan secara otomatis guna menghindari adanya crash saat kerja. Jadi kalau misal teman-teman ada ketika saat mengerjakan pekerjaan teman-teman, mungkin laptop teman-teman ada overclock, terjadi crash, nah itu bisa mengurangi hilangnya pekerjaan teman-teman jika menggunakan auto save current project ini. Nah, ini akan kita bahas nanti. Nah, kemudian ini avoid overlap on active layer, itu mencegah tumpang tindih dengan fitur lain dari layer yang sedang diedit. Kemudian split feature, itu memotong atau membagi hasil dari digitasi yang telah kita bikin tadi. Dan yang terakhir itu ada menghapus, itu hapus fitur yang dipilih dari lapisan yang aktif tadi. Nah, ini untuk input layer, teman-teman, sebenarnya ketika teman-teman sudah mendapatkan file yang diberikan, kemudian diekstrak, itu kan tampilannya akan seperti ini. Itu teman-teman bisa mempersingkat dengan ngeblok
beberapa file yang akan dimasukkan, beberapa layer yang akan dimasukkan ke layar aplikasi QGIS teman-teman. Dan sebenarnya tidak perlu teman-teman menginputnya di project ini, kemudian cari foldernya itu kan memperlama waktu. Jadi teman-teman ketika sudah mengekstrak file teman-teman tadi yang berupa file formatnya SHP itu langsung di drag ke layar aplikasi teman-teman. Itu akan mempersingkat waktu juga. Nah, kemudian ini untuk menambahkan map. Itu kita menggunakan menu toolbar dari plugin, kemudian manage and install plugin. Pada menu install, itu kita search QMS atau Quick Map Service. Nah, itu harus teman-teman install terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal QMS tadi, pada bagian kanan layar teman-teman itu ada namanya search QMS. Nah, itu teman-teman cari di Google Satellite. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan Google Satellite, itu di-add aja. Nah, itu otomatis akan muncul mapping dari layar teman-teman. Dan ada cara lain, kita bisa menggunakan dari toolbar web, yaitu dari Quick Map Service. Kemudian kita klik Google dan Google Satellite, itu sama aja teman-teman. Dan ini kemudian layar. Layar itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cluster, kemudian ada ADM, dan yang ketiga ada 2 DBF. Mungkin teman-teman di beberapa situasi ada menemukan dalam file itu hanya ada 2 layer, ada yang 3 layer. Yang pertama itu ada cluster. Cluster itu yang kayak gini teman-teman, yang di outline warna pink ini. Nah, itu di file project yang kita dapatkan, yang kita input ke layer, itu sudah diberi outline seperti ini. Kebetulan ini kan outline-nya warna pink. Nah, jadi cluster itu yang ini. Dan cluster itu perumahannya tersusun secara rapi. Nah, kemudian yang ADM. ADM itu adalah wilayah seperti ini, teman-teman. Yang wilayah luasan wilayah yang akan kita kerjakan. Nah, masing-masing orang tuh berbeda-beda. Itu adalah ADM. Kemudian yang 2 DBF. 2 DBF itu adalah hasil yang akan kita digit tadi, bangunan yang akan kita digit. Nah, itu menggunakan menggunakan add polygon tadi. Nah, seperti teman-teman lihat di layar, itu ada warna ungu, itu adalah hasil dari 2BF, dari layar 2 DBF tadi. Dan kebetulan untuk format yang saya gunakan itu adalah warna solid ungu dengan opacity 60%. Itu memudahkan saya untuk dalam pengerjaan. Sebenarnya itu tergantung teman-teman itu mengatur jenis shape-nya aja, warna atau outline itu tergantung, senyaman teman-teman aja. Kebetulan saya nyaman menggunakan warna ungu dan dengan warna solid dan opacity yang rendah gitu. Kemudian apa sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat project ini agar kesalahan umum itu bisa diminimalisir. Yang pertama ini, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali untuk terkait pekerjaan kita. Itu sebenarnya ketika kita mendapatkan project ini, kita tidak 100% mendapatkan layar kosong dari file yang sudah kita terima itu. Namun kita sebenarnya sudah dibantu oleh AI, yang mana itu sebenarnya sudah didigitasi juga oleh AI. Kemudian seperti yang kita tahu, AI itu tidak 100% melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, maka dari itu untuk project kita kali ini, kita ditugaskan untuk merapikan hasil digitasi AI yang mungkin bisa dibilang berantakan, kita akan merapikan sesuai dengan bangunan yang sudah ditentukan, begitu. Nah, mungkin di AI itu kadang ada bangunan yang seharusnya didigit oleh AI itu tidak terdigitasi, dan ada pun sebaliknya. Ada yang bukan bangunan tapi terdigitasi oleh AI. Nah, itu kan menjadi tugas kita juga, menghapus dan menambahkan secara manual. Nah, contohnya pada gambar ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara langsung itu kan ada satu bangunan. Yang putih itu adalah
kanopi dari rumah ini. Nah, jadi ini sebenarnya sudah masuk satu bangunan. Jadi AI itu ngedigit dua digitasi itu sebenarnya sesuai dengan warna. Nah, di sini kan ada warna putih dan warna coklat. Hanya AI itu ngedigit dua digitasi. Nah, tugas kita adalah menghapus serta mungkin mengubah ukuran dari digitasi ini dengan menggunakan vertex tool tadi. Ya, kemudian ada juga yang seperti ini. Ini kan sebenarnya satu atap. Jadi kita karena ini terhalang oleh pohon, jadi mungkin AI-nya ngedetek dua digitasi. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin ya penempatannya salah mungkin ini. Yang benar itu sebenarnya yang ini. Ketika sudah menghapus itu digitasinya akan menjadi satu. Yang sebelumnya kan ada dua digitasi. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ini ada seharusnya yang kita lihat itu kan ada tiga bangunan kan. Ini ada tiga bangunan. Yang terdigit oleh AI itu adalah satu digitasi gini. Oleh karena itu kita menggunakan fitur dari split feature untuk membagi digitasi ini menjadi tiga bangunan. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah kita bagi. Nah, kemudian ini kan merupakan salah satu dari klaster teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini kan berantakan. Ini sangat berantakan dari AI-nya. Satu prioritas pertama kita sebelum kita melanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Nah, itu caranya. Nah, mungkin saya langsung praktik aja ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman kan waktu tidak harus apa namanya mendigitasi bangunan itu satu persatu seperti ini. Itu akan menghabiskan waktu. Yang mana untuk waktu yang diberikan itu kan sangat terbatas. Jadi kita tidak mungkin untuk mendigit satu persatu bangunan ini. Teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur seperti kita menggunakan satu add polygon, kita ngeblok satu area seperti ini. Kemudian kita menggunakan split feature, kita bisa membaginya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan split feature. Dan perlu diingat teman-teman, kita harus berhati-hati menggunakannya supaya ini bisa terlihat rapi. Dan kemudian ini ada salah satu tips juga teman-teman. Teman-teman tidak harus mengulang hal yang sama seperti tadi. Teman-teman hanya bisa mengcopy paste. Nah, dan yang perlu diingat teman-teman untuk mengcopy paste itu, teman-teman harus melihat secara detail itu pattern dari susunan bangunan dari klaster ini. Kayak seperti ini. Ini kan arahnya sejajar kan. Jadi itu teman-teman bisa copy paste aja. Lain kasusnya ketika cluster itu apa arahnya itu berbeda-beda. Jadi teman-teman mungkin tidak tidak bisa menggunakan copy paste itu sendiri. Nah, itu caranya itu kita blok semua. Kemudian kita menggunakan fitur copy and move feature. Sebelumnya kan dijelasin di slide sebelumnya kan kita menggunakan fitur move. Nah, di sini kita menggunakan copy and move feature. Kemudian diklik. Ini bisa dipindahin langsung teman-teman. Kita bisa menyesuaikan wilayah yang akan kita timpa begitu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misal teman-teman melihat pola yang sama, itu juga bisa tinggal klik aja seperti ini. Nah, itu akan mempersingkat waktu teman-teman. Itu hanya berlaku ke pola yang sama di
Halo Mas Faru, halo. Ya, sepertinya ada kendala sinyal ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nanti kalau misalnya lagi ini kan lagi penjelasan QGIS, kalau ada yang bingung langsung on mic aja ya untuk bertanya. Ya, sambil menunggu Mas Faruk dengan kendala sinyalnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin teman-teman, untuk materi tadi udah sampai mana ya? Izin monitor satu. Iya, nyampe sini sampai klaster, terus tadi Mas Faruk nyontohin langsung di QGIS-nya kira-kira di klasternya itu bisa dipercepat dengan apa. Tadi sih sampai nge-copy satu blok ke blok lain aja secara rapi. Oh gitu. Berarti udah selesai. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oh mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan dulu terkait apa pemanfaatan feature dan apa menghemat waktu eh, dari apa dari klaster yang dibikin tadi, tinggal copy paste tadi yang sesuai dengan pattern. Ya, monggo kalau ada yang mau nanya, misalnya eh, shortcut biar bisa main aja, apa gimana gitu huruf-hurufnya biar gampang, boleh banget. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, boleh reaction aja teman-teman. Oke gitu, jempolnya mana jempol. Oke, semisal teman-teman nggak ada yang ingin ditanyakan, saya izin lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Nah, ini adalah hasil dari yang telah kita bikin tadi, teman-teman. Nah, ini yang hasil dari copy paste tadi. Nah, yang perlu diingat, semisal kalau dari copy paste tadi ada luasan wilayah itu yang tidak tercover, itu bisa kita gunakan vertex tool. Kita bisa mengubah ukuran, bisa memperlebar, bisa memperkecil begitu. Nah, kemudian ini seperti yang sudah kita bahas tadi itu, AI itu kadang nge-pick hal yang sebenarnya bukan bangunan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Itu kita hapus saja, ya karena ini bukan bangunan. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita hapus saja. Nah, kemudian ini, mungkin teman-teman ada juga yang menggunakan eee, fitur yang ini, yang split feature. Oke? Oke, sorry. Baik, ini mungkin teman-teman di sini ada yang menggunakan split feature, ada yang menggunakan split part. Contoh kasus pada layar di depan ini, itu adalah penggunaan dari split part, yang mana ketika kita ngebagi bangunan, contohnya nih, ngebagi 5 bangunan ini, itu ketika kita ngeblok satu bangunan seperti contoh seperti ini, itu akan terblok semuanya teman-teman, jika kita menggunakan yang split parts. Nah itu sebenarnya kesalahan umum juga dari teman-teman. Itu yang sebenarnya harus dihindari juga. Yang mana kita harus menggunakan yang split feature seperti ini teman-teman. Nah ketika kita menggunakan split feature, itu ketika kita ngebagi bangunan, bangunan yang satu dengan yang lainnya, itu tidak akan keblok semua jika kita menseleksi satu bangunan seperti ini. Hanya satu bangunan ini aja yang akan terseleksi, yang kan bisa kita ubah ukurannya atau kita pindahkan begitu. Kemudian izin teman-teman, mungkin semisal ada teman-teman yang mungkin masih kebingungan, bisa diinstruksi aja. Kemudian kalau misal saya terlalu kecepatan dalam menjelaskannya, mungkin bisa diingatkan kembali ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini, ada beberapa bangunan yang seharusnya tidak harus kita pick seperti ini. Kalau kita ukur menggunakan menggunakan salah satu fitur pengukuran di aplikasi QGIS ini, itu untuk ukuran bangunan ini
itu kurang dari 25 meter persegi, teman-teman. Nah, jadi kita hapus saja dan itu tidak termasuk ke dalam bangunan yang harus didigitasi. Nah, beberapa bangunan yang tidak harus didigitasi itu adalah, yang pertama itu adalah pondok dan gazebo. Nah, itu semisal teman-teman mau menemukan pondok dan gazebo yang ukurannya mungkin tidak seukuran rumah, itu dihapus saja, atau eee, yang belum terdigit itu diabaikan aja. Semisal kalau udah terdigit oleh AI itu teman-teman perlu menghapusnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu lagi. Dan ini kalau kita lihat kan ini bangunan teman-teman, namun bangunan ini tidak memiliki atap. Itu juga tidak termasuk ke dalam bangunan yang akan kita digitasi. Nah, itu semisal kalau terdigit oleh AI itu kita hapus saja teman-teman. Contohnya itu adalah bangunan terbengkalai, bangunan tanpa atap, dan bangunan yang tanah bekas bangunan itu dihapus saja. Karena itu bukan bangunan yang seharusnya kita digitasi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang overlap, kita lanjut ke overlap. Mungkin teman-teman ketika mendigit bangunan, sebelumnya kalau semisal teman-teman mengaktifkan alloy overlap seperti ini kan ketika kita eee, baru menginstal aplikasi itu kan langsung otomatis seperti ini tampilannya. Nah, itu kalau semisal teman-teman tidak, apa namanya, tidak mengaktifkan fitur ini, maka dia akan terjadi overlap seperti ini, teman-teman. Nah, itu akan menjadi salah satu kesalahan dalam project ini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, semisal teman-teman ngerjain bangunannya cepat-cepat gitu. Kalau semisal teman-teman sudah mengaktifkan avoid overlap on active layer itu, maka ketika teman-teman mendigitasi bangunan cepat seperti ini, itu otomatis akan langsung kepotong, tidak terjadinya overlap. Nah, ketika teman-teman tampilan teman-teman masih seperti ini, masih mengaktifkan fitur yang allow overlap, itu maka teman-teman digitasinya akan overlap seperti ini. Nah, ini kan salah satu digit menimpa digit yang lain. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Nah, itu overlap. Itu yang harus dihindari dengan menggunakan avoid overlap on active layer ini. Dan kemudian semisal kalau di project teman-teman AI-nya sudah seperti ini, itu kalau semisal memungkinkan untuk dihapus, dihapus saja. Kalau semisal masih bisa diakalin teman-teman, itu nggak usah dihapus teman-teman. Misal seperti ini, ya kalau kita hapuskan satu persatu kemudian bikin manual itu kan ngabisin waktu juga. Nah, ketika teman-teman udah mengaktifkan yang avoid overlap ini, teman-teman hanya bisa menggunakan fitur vertex tool, kemudian salah satu bangunan di sini ditarik aja, baik itu keluar atau ke dalam, sesuai dengan ukuran dan luasan bangunan yang diinginkan itu. Seperti ini, kita tarik, kemudian kita klik, itu otomatis sudah kepotong secara otomatis teman-teman. Nah ini, jadi kita tidak perlu membuat digitasi manual. Seperti ini, kita geser, udah otomatis kepotong. Nah, itu salah satu dari keuntungan dari fitur avoid overlap. Jadi di sini kita bisa meminimalisir terjadinya kesalahan overlap yang sebenarnya itu juga salah satu kesalahan fatal ketika kita mendigitasi bangunan. Nah, begitu. Mungkin sampai di overlap dulu ada teman-teman yang masih kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan dulu?
Kalau oke, bisa kasih reaction-nya aja biar Mas Faruk bisa lanjut ya. Ya, sepertinya oke Mas Faruk. Oke. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, ini hasil dari overlap yang telah diperbaiki tadi dengan menggunakan fitur avoid overlap dan fitur tambahan dari vertex tool seperti ini. Kita cuman semisal kalau kita menemukan kejadian seperti ini, kita hanya perlu menggunakan vertex tool dan menarik ke bagian dalam. Nah, itu otomatis bakal potong. Jadi kita tidak perlu membuat secara manual karena itu akan menghabiskan waktu, begitu. Nah, ini satu lagi, ini merupakan salah satu tips juga, teman-teman. Nah, ini apabila kita menemukan hasil dari AI yang berantakan seperti ini dan kita lihat secara teliti, itu kan arahnya tuh searah begitu, teman-teman. Kayak nih, ini dari hasil digitasinya kan mengarah ke kanan, namun bangunan yang harus terdigit itu adalah mengarah ke kiri. Kita lihat bagian awal dan bagian akhir, itu jika pattern-nya sama atau arahnya sama, itu teman-teman tidak perlu memindahkan satu persatu atau membuat secara manual. Itu teman-teman bisa ngeblok semua dan tinggal dipindah. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, prosesnya seperti ini, teman-teman. Nah, maka kita menjumpai AI itu bekerja seperti ini. Yang mana pekerjaan itu kan satu arah. Seperti ini. Kita tidak perlu menggeser satu persatu seperti ini. Itu juga akan menghabiskan waktu teman-teman juga. Cara tipsnya adalah kita lihat arah dari bangunan yang tidak terdigit dengan sempurna itu seperti apa, seperti ini. Ini kan bangunan aslinya tuh berada di bawah, kemudian hasil dari digitasinya itu akan berada di atas. Kemudian coba kita lihat di bagian ujung seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jika pattern-nya sama, maka otomatis di tengah ini juga akan sama secara umum. Nah, itu cara cepatnya teman-teman bisa ngeblok semua bangunan ini, kemudian tinggal digeser aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal digeser aja. Yang perlu diperhatikan, teman-teman, menggesernya harus sesuai dengan digit bangunan itu juga. Nah, seperti ini. Coba kita lihat di bagian atas. Nah, udah lebih mendingan daripada yang sebelumnya kan. Nah, semisal kalau masih belum sebelum rapi, masih berantakan, itu teman-teman bisa ngeblok di daerah yang belum, kemudian digeser seperti itu. Nah, seperti itu. Itu akan mempersingkat waktu teman-teman juga. Pengecualiannya, teman-teman, kadang kita juga menemukan kasus di mana hasil dari AI itu yang satu arah, namun kita tidak bisa ngeblok semua area karena kita harus teliti dulu, teman-teman. Kita harus melihat arah dari hasil digitasi dengan bangunan yang akan ditimpa itu seperti ini. Ini kan arahnya ke atas. Ini bangunannya di bawah, arah digitasinya ke atas. Itu baru bisa kita blok seperti ini. Semisal teman-teman hanya mengandalkan blok semua bangunan, kemudian disesuaikan seperti ini. Ini kan rapi. Tapi teman-teman tidak melihat area yang sebelumnya, area yang paling ujungnya. Ini kan masih tetap berantakan. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan area-area yang harus diblok terlebih dahulu. Misal ini, kalau kita ngelihat arahnya itu ke atas, bangunannya ke bawah, dan di sini pattern-nya masih sama. Kemudian di sini udah berbeda pattern-nya. Jadi kita stop sampai sini aja. Kita ngeblok bangunan ini, kemudian kita tinggal geser.
Kemudian bagian ini kita blok juga, dan kita tinggal geser. Begitu teman-teman. Nah, yang perlu diingat lagi, itu teman-teman pekerjaan teman-teman belum selesai. Nah, teman-teman harus perhatikan kembali, yang mana misal kalau hasil dari digit AI itu masih bermasalah, teman-teman harus memperbaikinya. Jadi teman-teman udah merapikan bentuk dari digitasi ke bangunan yang seharusnya seperti ini. Ini tinggal dihapus, kemudian ini bisa dibikin, bisa dilanjut. Jadi teman-teman perlu mencari hal-hal yang masih masih salah di hasil digitasi AI ini. Nah itu teman-teman. Dia itu bisa mempersingkat waktu teman-teman juga. Begitu teman-teman kalau dari apa dari blok daerah yang bisa mempercepat waktu pengerjaan teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan bisa lebih rapi daripada sebelumnya. Dan teman-teman perlu mengingat, misal kalau ada bangunan yang kurang dari 25 meter persegi, ini bisa tinggal dihapus. Jadi fokus kita ketika kita udah ngeblok semua area ini, kemudian kita geser, itu kita tinggal memperhatikan bangunan yang perlu dihapus atau bangunan yang perlu ditambahkan, gitu. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu bikin satu-satu secara manual, kemudian ngeblok bagian ini digeser satu persatu, itu kan menghabiskan waktu. Jadi kita bisa kalau menemukan pattern yang sama, kita perlu ngeblok semua bangunan dan kita geser aja. Begitu teman-teman. Nah ini, lanjut untuk mengganti warna dan tekstur poligon. Itu kita bisa ngeklik klik kanan di bagian layer, salah satu layernya, kemudian klik properties, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, kebetulan saya lebih prefer menggunakan warna-warna solid, kemudian di opacity-nya diturunkan dibandingkan yang outline. Itu sebenarnya tergantung teman-teman, senyamannya aja. Kalau teman-teman nyaman menggunakan outline, itu ya terserah teman-teman. Itu ketika teman-teman sudah memodifikasi sesuai dengan yang teman-teman inginkan, itu jangan lupa teman-teman klik apply dan tekan tombol OK. Begitu teman-teman. Nah, dan ini untuk menambahkan layar baru. Kalau untuk menambahkan layar baru itu ada beberapa kegunaan teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman akan membuat batasan, yang mana semisal kalau teman-teman udah mengerjakan satu daerah, kemudian akan melanjutkan ke daerah lain, itu kan teman-teman bingung. Contohnya seperti ini teman-teman, ilustrasi. Nah, contohnya ini teman-teman. Kebetulan saya sudah membuat area yang telah saya kerjakan. Nah, jadi gunanya layar baru seperti ini, itu akan membatasi pekerjaan teman-teman. Contohnya begini, teman-teman sudah mendigitasi bangunan di daerah ini, sudah mengerjakan di sini. Nah, sampai sini teman-teman sudah mengerjakannya. Kemudian teman-teman beri batasan. Yang mana tujuan pemberian batasan ini agar teman-teman fokus ke daerah yang belum teman-teman kerjakan lagi. Kalau semisal teman-teman tidak ngebatasin daerah ini, terus teman-teman lanjut ke daerah ini dan daerah ini, teman-teman akan kebingungan daerah mana yang telah teman-teman kerjakan. Mungkin bisa jadi misal teman-teman istirahat, katakanlah istirahat beberapa menit, kemudian balik lagi ke aplikasi teman-teman, kemudian teman-teman sudah berada di sini. Kan teman-teman nggak tahu yang hasil kerjaan yang sudah teman-teman selesaikan itu di daerah mana. Mungkin bisa jadi teman-teman akan mengulangi di daerah ini lagi atau di daerah awal. Nah, itu kan juga akan memperlambat waktu teman-teman. Nah, jadi tujuan dari pemberian batasan itu
untuk, untuk, memfokuskan pekerjaan teman-teman ke daerah yang belum, selesai teman-teman kerjakan, seperti ini. Jadi kalau semisal teman-teman udah memberi batasan ini, ya udah teman-teman, fokusnya ke daerah ini, nggak usah fokus ke bagian ini lagi, karena ini kan sudah selesai. Nah, semisal teman-teman, apa, istirahat atau apa, pokoknya keluar dari aplikasi ini, ya teman-teman udah tahu kan, daerah yang teman-teman belum kerjakan gitu. Seperti ini. Ini contoh yang daerah yang sudah saya kerjakan. Dan di sini terlihat yang daerah yang belum saya kerjakan bagian ini. Jadi saya fokus ke daerah yang belum saya kerjakan begitu. Gitu teman-teman. Dan untuk menambahkan layer baru itu, teman-teman bisa pergi ke menu toolbar. Di di menu toolbar itu klik yang bagian layer, kemudian di option create layer, kemudian pilih ke new shape file layer. Dan ketika tampilan pop-up-nya seperti ini, teman-teman bisa mengganti namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Klaster tambahan atau selesai, itu terserah teman-teman. Dan untuk geometry type itu teman-teman ganti ke polygon. Dan ketika sudah, teman-teman tinggal klik OK. Dan untuk file baru tadi, layer baru tadi, jangan lupa teman-teman untuk menggunakan browse ini, yang titik 3 ini. Itu teman-teman pindahkan ke layer yang uh, file yang teman-teman dapatkan. Itu ditambahkan aja ke situ. Jadi nggak masalah. Jadi teman-teman nggak perlu kebingungan untuk mencari layar baru yang sudah teman-teman tambahkan tadi. Nah, kemudian ini, untuk menonaktifkan fitur pop-up yang fitur creation. Teman-teman mungkin familiar ketika teman-teman mendigit bangunan, itu pop-up-nya kan terlihat seperti ini. Itu sebenarnya akan mengganggu pekerjaan kita juga, akan istilahnya akan memakan waktu pekerjaan teman-teman juga. Nah, untuk menonaktifkan fitur pop-up ini, teman-teman bisa pergi ke menu toolbar, kemudian setting, kemudian option, kemudian di bagian menu digitizing, itu teman-teman centang di suppress attribute from pop-up after filter creation ini. Ini teman-teman centang aja. Contohnya seperti ini teman-teman. Coba kita pergi ke setting, kemudian kita uncentang ini dulu. Nah, kemudian teman-teman akan menggunakan polygon membuat bangunan. Nah, itu akan pop-up-nya akan keluar kan. Itu teman-teman otomatis harus ngeklik enter lagi. Itu akan menghabiskan waktu. Jadi untuk menghilangkan pop-up tadi, teman-teman klik setting, kemudian option, kemudian di menu digitizing, itu teman-teman checklist yang suppress attribute from pop-up after feature creation ini. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, itu pop-up yang sebelumnya ada itu sekarang sudah tidak ada. Jadi teman-teman bisa setidaknya mempersingkat waktu pekerjaan teman-teman. Nah, tidak ada pop-up lagi. Gitu. Oke, kemudian auto save. Mungkin teman-teman juga sering sering terjadi kendala tentang proyek teman-teman yang sudah teman-teman kerjakan, namun ketika dikumpulkan, ketika di QC lagi, kemudian dikembalikan kepada teman-teman itu, ketika teman-teman melihat kembali hasil dari QC tadi, hasil dari revisi itu tidak sesuai dengan pekerjaan teman-teman, yang mana sebelumnya teman-teman sudah selesai mengerjakan. Itu penting teman-teman untuk menghindari apabila terjadi crash pada laptop atau overclock pada laptop teman-teman. Itu perlu diaktifkan teman-teman.
yang mana ya di menu toolbar teman-teman klik kanan dan centang yang plugin toolbar ini teman-teman. Dan akan muncul dua fitur ini yang akan kita gunakan adalah auto save current project. Nah, untuk interval kita ganti ke 5 menit. Jadi setiap 5 menit pekerjaan teman-teman akan di-save secara otomatis. Jadi kalau misal ada crash pada laptop teman-teman, itu akan lebih meminimalisir terjadinya project yang salah tadi, pekerjaan yang tidak ter-save tadi, gitu. Nah, kemudian ini untuk compress file itu sebelumnya teman-teman ketika file yang dibagikan kepada teman-teman itu akan berupa file zip, format zip seperti yang di bawah ini. Kemudian ketika kita akan membuka file tersebut dan akan memindahkan layer itu ke dalam layer aplikasi QGIS kita, itu akan kita ekstrak terlebih dahulu kan. Dan hasil ekstrakan itu kan akan berubah seperti ini, file seperti ini. Kemudian ketika teman-teman akan mengumpulkan pekerjaan teman-teman, itu teman-teman tidak perlu nge-save ke tempat yang lain. Itu teman-teman hanya perlu mengubah mengompres file itu ke bentuk zip. Yang file tadi, yang file ini, yang sudah dikompres. Jadi intinya teman-teman ngompres file seperti ini, kemudian dikerjakan, ketika selesai dikerjakan dan akan dikumpulkan, yang file yang teman-teman kerjakan itu tinggal dikompres ke file zip, dan itu yang akan dikumpulkan kembali. Jadi kita tidak perlu membuat file tambahan, itu kan membuat kita bingung untuk mencari-cari file-file yang akan kita kumpulkan itu. Nah, kemudian ini teman-teman, prioritas kerja. Itu ada 4 prioritas kerja pada project ini. Yang pertama itu ada cluster area, yang kedua itu ada cluster area tambahan, yang ketiga ada perumahan padat, dan yang keempat itu ada isolate area. Seperti yang kita tahu, untuk cluster area itu yang file yang sudah diberikan kepada masing-masing kita, yang mana file itu yang akan diterima teman-teman dengan nama cluster underscore dan nama daerah. Itu yang cluster area, itu yang akan menjadi prioritas kerja pertama teman-teman. Kemudian untuk yang cluster area tambahan itu adalah cluster yang tidak termasuk ke dalam cluster area ini, yang tidak terpoligon oleh cluster area. Itu yang dinamakan cluster area tambahan. Kemudian ada perumahan padat, yaitu jarak antar rumahnya berdekatan, dan yang isolate area itu kebalikan dari perumahan padat, yang jarak antar rumahnya berjauhan. Untuk mempermudah teman-teman, mungkin bisa lanjut penjelasannya berikut. Nah, contohnya ini teman-teman, cluster area. Ini adalah contoh file yang diberikan kepada kita, yang sudah terpoligon seperti ini. Ini adalah file yang sudah diberikan kepada teman-teman. Dan ini yang akan menjadi prioritas pertama, prioritas yang akan kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan poligon yang sudah diselesaikan di cluster ini, baru teman-teman bisa akan melanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Kemudian yang cluster area tambahan. Nah, ini adalah prioritas kedua teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah selesai di cluster area ini, kemudian teman-teman mencari yang cluster area tambahan, yang mana itu tidak terpoligon oleh cluster area tadi. Contohnya seperti ini. Daerah ini kan ketika kita perbesar itu, ketika kita lihat itu adalah cluster teman-teman. Dan itu adalah perumahan yang rapi. Contohnya bagian atas ini juga. Kemudian di bawah ini. Itu adalah cluster yang tidak terpoligon oleh cluster area yang dibagikan kepada kita. Itu akan menjadi prioritas kita kedua. Dan itu salah satu guna dari layer baru yang teman-teman tambahkan tadi untuk memberi poligon pada area cluster tambahan itu. Seperti ini.
seperti yang teman-teman lihat pada poligon warna oranye itu adalah yang saya tambahkan baru. Jadi ini tidak termasuk ke project yang diberikan kepada teman-teman. Kita harus mencari terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang perumahan padat seperti ini, itu akan menjadi prioritas kita yang ketiga setelah kita menyelesaikan yang klaster tambahan. Ketika kita sudah menyelesaikan ini, baru kita akan melanjut ke perumahan padat seperti ini. Ini akan menjadi prioritas kita yang ketiga. Yaitu perumahan yang strukturnya berjarak dekat satu sama lain. Kemudian yang terakhir itu ada isolate area. Itu perumahan atau bangunan yang jarak antar bangunannya itu cukup jauh seperti ini. Nah, ini akan menjadi prioritas keempat, maaf, sorry. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui prioritas yang akan teman-teman kerjakan, itu kan teman-teman akan kebingungan dan akan menghabiskan waktu teman-teman juga saat melakukan pekerjaan. Yang mana misal kalau teman-teman tidak tahu prioritas apa yang akan teman-teman kerjakan. Misal kalau teman-teman terlebih dahulu melakukan pengerjaan di isolate area, yang mana kita tahu untuk prioritas pertama itu kan di cluster. Teman-teman menghabiskan waktu di isolate area ini dulu. Kemudian baru lanjut ke perumahan padat. Itu akan menghabiskan waktu teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu yang prioritas apa yang akan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Yaitu cluster area. Ketika sudah selesai menyelesaikan cluster area, baru dicari yang cluster tambahan. Kemudian perumahan padat, dan yang terakhir isolate area. Oh, begitu teman-teman. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya mungkin yang masih bingung prioritas kerjanya kira-kira gimana, terus auto save-nya belum nyala, atau lain sebagainya. Dan kalau misalnya sudah paham dan sudah melaksanakan, boleh banget reaction-nya. Oke, jempol. Oh, jawab. Oke, oke. Sepertinya tidak ada, Mas Faruk. Boleh dijelaskan ke penjelasan selanjutnya aja. Baik, mungkin teman-teman jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut ke slide berikutnya lagi. Nah, kita masuk ke grade test. Di sini mungkin teman-teman masih ada yang kebingungan atau yang miskomunikasi terkait grade test dan pembagian ring dalam project. Itu berbeda teman-teman. Nah, untuk yang grade test itu adalah prioritas pekerjaan yang akan teman-teman kerjakan. Misal kalau grade 1, itu yang akan teman-teman kerjakan semuanya, semua bangunan, mulai dari cluster, mulai dari ADM, itu akan teman-teman kerjakan semuanya. Kemudian untuk yang grade kedua, itu bangunan yang akan teman-teman digitasi itu adalah semua bangunan kecuali yang polygon cluster. Itu untuk yang grade 2. Kemudian yang grade 3 adalah teman-teman akan mengepik bangunan itu hanya di polygon cluster. Nah, jadi kemarin ada teman-teman yang mungkin kebingungan atau miskomunikasi terkait dengan tugas teman-teman. Ada yang persepsinya sama dengan grade 1 itu sama dengan yang ring 1, grade 2 sama yang ring 2 itu berbeda teman-teman. Kemudian yang untuk yang ring, nah ring itu adalah ibaratnya grup teman-teman. Yang mana di ring 1 itu, jadi kita di project ini akan ada terbagi tiga ring, 3 bagian. Yaitu disesuaikan dengan lama bekerja serta kuantitas bangunan, itu jumlah bangunan yang dikerjakan dalam satu wilayah. Nah, contohnya ring 1. Ring 1 itu merupakan tier tertinggi dalam project ini. Yang mana teman-teman bertanggung jawab atas luasan yang lebih
banyak dibandingkan ring 1 dan ring 2, yang mana, perkiraannya sekitar 70.000 bangunan sampai 100.000 bangunan, itu pada ring 1. Itu juga termasuk, eee, teman-teman nge-pick bangunan terbanyak dibandingkan yang lain. Kemudian untuk ring 2 itu sekitar 20.000 hingga 50.000 bangunan. Dan yang ketiga atau biasa disebut, ring support itu sekitar 1.000 hingga 10.000 bangunan. Nah, jadi beda teman-teman antara ring dan grade. Grade itu, apa, istilahnya project yang akan teman-teman kerjakan, sedangkan untuk ring itu adalah, eee, pembagian pembagian apa, eee, pembagiannya sesuai dengan, lama bekerja teman-teman dan, eee, digitasi bangunan, banyaknya digitasi bangunan teman-teman, itu dari pembagian ring. Oke teman-teman, mungkin, sekian dari penjelasan materi yang, saya jabarkan. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, monggo teman-teman yang mau bertanya, tanya apa aja masalah teknis gitu, nggak apa-apa ditanya ke Mas Faruk. Nanti kalau misalnya minta ulangi lagi juga nggak apa-apa, bakal dipraktekin juga sama Mas Faruk dengan perlahan. Boleh teman-teman langsung on mic aja kalau ada pertanyaan ya. Dan seperti biasa kalau masih menyimak dan masih paham sama materinya, kita butuh reaction jempol lagi untuk bisa tahu kalau teman-teman boleh jempolnya teman. Aman ya. Jadi kita harap tidak ada kesalahan lagi ya, apalagi yang fatal, misalnya grade dengan ring itu ya. Nanti kalau misalnya penjelasan di grade-nya ada kata-kata cluster, itu kita cluster yang di dalam wilayah ADM aja teman-teman. Mungkin Mas Faruk bisa ngeliatin di QGIS-nya eh, yang ADM itu yang mana, wilayah administrasi. Nah, jadi kalau misalnya ada tiga misalnya yang dikerjakan di dalam ADM aja. Contoh klaster yang di luar ADM, nanti di luar yang wilayah kuning itu. Nah, itu nggak perlu dikerjakan. Di kuning ini. Oke. Nanti untuk prioritas kerja sudah dijelaskan juga. Kalau misalnya prioritas pertama udah selesai dan ada kebetulan, silakan lanjutkan ke prioritas selanjutnya. Goals-nya ya di wilayah ADM teman-teman itu semua bangunannya ya terdigitasi atau terrevisi seperti pekerjaan AI. Ya. Ya, sekali lagi kalau misalnya masih paham dan tidak ada masalah lebih lanjut, sekali lagi butuh reaction-nya teman-teman. Ya, jempolnya gitu. Kalau mau on mic juga nggak apa-apa, bilang aman mas, nggak apa-apa. Yuk guys, nggak ketiduran kan? Reak dulu dong, reak. Kita kasih jempol dulu. Kita kasih apresiasi buat Mas Faruk dan Mas Wahyu yang udah menyelenggarain acara ini dengan sangat baik. Oke, mungkin izin teman-teman, sebelumnya mungkin ada materi yang belum tersampaikan, mungkin Mas Kemal mungkin ada tambahan terkait materi yang telah dijabarkan tadi, mungkin ada materi yang belum tersampaikan begitu. Lanjut, belum ada. Oke, baik, terima kasih Mas Kemal. Mungkin semisal dari teman-teman tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin di luar dari pertemuan kita di sesi gathering online ini, mungkin masih kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih ragu bisa di PC di grup atau di PC personal aja, gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Wahyu.
Iya, mungkin, terima kasih Mas Faruk ya, atas penjelasannya sangat detail dengan teknis, dan harapannya juga mempermudah pekerjaan teman-teman agar lebih cepat, efisien, dan tepat juga. Boleh kita kasih tepuk tangan kali ya dengan emot tepuk tangan gitu, atau dengan emot-emot lainnya, kita cari lagi. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan revision yang telah diberikan. Oke, terima kasih, kita cukup. Oke, ya selanjutnya, sebelum kita akhiri sesi ini mungkin ada beberapa arahan terkait, pekerjaan proyek kita dari tim leader sudah tepat kepada Mas Arif, kita persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu atas kesempatannya. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada jajaran eksekutif lah ya, yang udah menyiapkan workshop lah, bisa kita bilang workshop, karena tujuannya memang meningkatkan skill dan ya harapannya saya juga pengen ngelihat apa gitu wajah semua anggota gitu. Jadi organisasi yang bagus itu organisasi yang jelas gitu ya, anggotanya siapa, kemudian gimana struktur kerjanya. Jadi kedepannya bakal ada acara kayak gini lagi gitu, either nanti ada request tambahan dari klien atau ya memang upskill aja gitu. Siapa tahu ada founding baru ke depannya. Kemudian ini saya izin nggak on cam ya karena ada masalah device. Kemudian untuk teknis tadi sudah disampaikan dengan lengkap oleh Mas Faruk. Mungkin bisa kita apresiasi sekali lagi ya, kita kasih tepuk tangan gitu buat Mas Faruk tadi. Thank you semua. Kemudian di belakang layar sebenarnya juga ada Mas Kemal gitu. Jadi kerjaan kalian semua itu di QC atau quality check gitu. Ini kerjaannya bagus atau enggak, sampai target atau enggak, itu ada orangnya. Jadi nggak cuma sekedar feeling, oh ini orang ngumpulin tepat waktu, pasti kerjanya bagus, nggak gitu. Ada satu orang yang ngecek, itu namanya Mas Yuri Kemal. Kemudian untuk jajaran satu lagi itu ada Mas Wahyu ya, yang moderator kita sekarang itu sebagai HR-nya. Jadi semua masalah personalia seperti izin ya, atau seperti ada masalah apa gitu yang sekiranya bakal menghambat pekerjaan itu bisa ditanyakan ke Mas Wahyu terlebih dahulu, di luar teknikal tentunya ya. Nah, jadi 3 orang ini ya bisa disebut 3 musketeer dari project inilah. Orang-orang yang tiang-tiang dari pekerjaan dari struktur organisasi ini biar pekerjaan kita semua berjalan dengan lancar. Dan seperti yang saya sampaikan dari awal saat interview kalian, kita itu mengerjakan project dari klien. Jadi selama kliennya oke, ya umur projectnya juga panjang. Saya paham, ini tuh sebenarnya tidak ada kontraknya, tidak ada tidak ada ya mungkin secara legalnya itu belum terlalu jelas. Tetapi untuk masalah kepercayaan ya kalian bisa percaya kepada kami gitu di tim ini dan di pejabat-pejabat ini. Karena untuk pejabat ini rata-rata udah 2 bulan ya ikut proyek ini dari awal berdiri 4 orang awal lah bisa dibilang di proyek ini. Kemudian untuk kedepannya saya belum bisa menjanjikan apa-apa baik untuk keberlangsungan proyek ini ke depannya atau misal apakah kliennya minta sesuatu gitu belum ada tambahan. Tetapi untuk bulan ini tolong dimaksimalin saja ya. Karena kalau kalian maksimal seperti ini, ya saya bisa propose lebih gitu ke kliennya. Karena kan kalau kita rapi kerjanya, orang senang kerja sama kita. Jadi begitu. Kemudian untuk pekerjaan kalian secara pribadi itu udah bagus-bagus semua ya. Paling ada beberapa orang yang perlu di reach out dan namanya tidak perlu saya sebut di meeting kali ini. Lalu
Ya, mungkin udah disampaikan Mas Wahyu tadi ya, tapi saya secara pribadi mengingatkan kembali, ini tuh pekerjaan tim. Kita semua worker gitu. Jadi termasuk saya pun, saya juga mengambil bagian di project ini dan mohon disiplinnya. Kalau kalian tidak disiplin, yang kena bukan cuma kalian, tapi satu tim gitu. Jadi kita belajar bertanggung jawab lah ya dengan pekerjaan kita, karena di pekerjaan kita ada apa gitu, ada hasil kerja orang lain gitu. Karena ini satu tim lah. Jadi kalau misal ada masalah gitu, tolong dikonfirmasi secepatnya, secepat yang kalian bisa. Jangan mepet-mepet gitu. Misal kemarin saya ada founding satu orang menghubungi laptopnya bermasalah gitu. Nah, beliau chatnya apa ya, udah agak malam gitu. Nah, itu saya paham, itu kan hal yang mendadak. Kalau case seperti itu, ya nggak apa-apa, diizinkan kok. Tetapi yang kalau misal halnya bisa dihindari dari awal atau bisa dibicarakan dari awal, tolong dikonfirmasi lebih awal juga gitu. Karena kan pekerjaan kalian mau nggak mau ada yang menggantikan, dan yang menggantikan itu tentu nggak boleh telat juga ya masuknya. Ya ibaratnya kita saling tegang rasa lah. Kemudian itu untuk pekerjaan, lalu untuk ya upskilling kayak gini ke depannya mungkin bakal ada lagi ya. Lalu untuk meeting ini direkam ya, itu bakal dimasukin ke YouTube nanti oleh Mas Yuri Kemal Patah. Jadi kalau misal kalian ada kelewatan dari awal gitu, misal ada sinyal atau nggak bisa hadir aja dari awal, ya itu bisa nonton rekamannya kembali gitu. Lalu untuk PowerPoint-nya nanti bisa dikonsider buat dibagikan juga ya. Misal kalau mau hemat kuota gitu, ya bisa baca PowerPoint-nya aja sebagai panduan kita lah. Tapi ada beberapa yang nggak ada di dalam PowerPoint-nya, seperti live demo dari Mas Faruk tadi, itu kan nggak ada di PowerPoint. Nah, itu bisa langsung tonton videonya aja. Nanti bakal di-upload dan di-share. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya. Terakhir, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian semua karena telah berkontribusi di sini. Saya tunggu hasil-hasil kerjaan, nggak perlu terbaik, tetapi sesuai target aja gitu. Udah, saya nggak muluk-muluk mintanya. Kalian diberi tugas, ya lakukan sebaik-baiknya gitu. Saya nggak muluk-muluk kalian harus extra perform gitu, nggak perlu. Saya hanya butuh kalian tuh berkomitmen, capai target, udah nggak usah lebih gitu. Karena kan semuanya udah dipertimbangkan tuh, udah dikalkulasikan dengan kemampuan kita dan waktu yang kalian propose gitu ke kami pada saat awal masuk project ini. Mungkin itu saja kata-kata dari saya. Ini kan udah jam 3 juga ya, dan kalian juga ada deadline nanti jam 7. Ya, daripada kita buang waktu lagi, ya udah saya cukupkan. Terima kasih banyak buat semua. Saya tunggu kontribusi lebihnya. Jika ada berita bahagia lah ibaratnya buat next project, nah itu bakal saya sampaikan juga. Baik, saya kembalikan ke Mas Didi. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada tim leader kita, Mas Arif, atas arahan dan beberapa poin yang disampaikan demi kelancaran proyek kita. Kita udah berada di sesi akhir acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua member ini yang telah mensukseskan proyek kita selama beberapa hari, mungkin yang teman-teman baru join, atau selama beberapa bulan teman-teman yang sudah veteran. Soon kita bakal ngasih tahu nama tim kita apa ya, yang lebih proper aja biar lebih bisa menjual gitu. Karena sosialisasi sudah selesai, tadi beberapa tips and triknya mungkin bisa aplikasikan. Kita tunjukkan kepada Mas QC kita bahwa pekerjaan kita makin sempurna dan makin banyak, agar apabila kualitas akhir kita itu sangat bagus, kita bisa propose ke tujuan bulan selanjutnya. Kalau mungkin juga ada proyek-proyek lain
yang bisa kita lanjutkan, ya kita harus kita tunjukkan dengan performa kita yang baik pada bulan ini. Oke, sekian, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu ya untuk deadline kita hari ini ada di jam 7 malam, mungkin, bisa ngabuburit bagi yang puasa istilahnya ngabuburit ya sore-sore itu ya, untuk, memaksimalkan pekerjaan kita, yang pekerjaan sat banyak dan tepat juga. Oke, terima kasih. Saya akhiri dan sebelum kita tutup meetingnya boleh on cam dulu ya, yang bisa on cam kita foto bersama dulu. Ayo guys, ini bakal masuk YouTube loh. Nggak boleh. On cam aja teman-teman, nggak apa-apa. Yang bisa on cam ya. Iya nih masih ada skema, Mas Nugraha, Asma juga nih ngasih buat Salvin, Kaji, ya kita. Salvin bentar aja. Oh, iya nggak apa-apa. Yang kalau nggak bisa on cam konfirmasi ya. Mas Kemal, tolong on cam Mas Kemal. Nggak bisa Mas Kemal katanya. Oke. Ya, saya udah. Kita sekali fotonya cukup, jadi foto proper senyum biasa aja. Silakan lihat kamera semua ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat sore. Silakan melanjutkan aktivitas atau pekerjaan yang belum diselesaikan. Monggo teman-teman untuk live.